Halo semuanya, seneng banget bisa bareng kalian di paparan kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami lebih dalam profil dari SMP Negeri 2 Tayan Hilir buat tahun ajaran 2025-2026. Nah, ini tuh bukan sekedar deretan angka atau data biasa ya. Kita bakal ngeliat langsung gimana sih sebuah sekolah benar-benar mendedikasikan diri buat memadukan keunggulan akademik, pembentukan karakter yang super tangguh, dan tentunya harmoni di tengah masyarakat. Udah siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, lihat warna-warni pakaian adat yang semarak ini. Ini tuh bukti visual yang nyata banget betapa indahnya keberagaman dan rasa saling menghormati di sana. Jelas banget kan, harmoni ini benar-benar jadi jantung dari ekosistem pendidikan di SMP Negeri 2 Tayan Hilir. Seger banget rasanya ngelihat toleransi nggak cuma diajarkan dari buku teks, tapi dihidupkan setiap hari. Nah, biar kita bisa benar-benar paham apa yang bikin sekolah ini spesial, kita bakal ngebahas 5 pilar utamanya. Kita mulai dari visi dan misi sekolah, terus profil peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikannya, budaya dan lingkungan belajar, sampai semarak kegiatan ekstrakurikuler. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, visi dan misi sekolah. Jadi gini, fondasi sekolah ini dibangun sangat kokoh di atas kurikulum merdeka. Tapi mereka nggak cuma ikut-ikutan tren loh, mereka secara aktif mau memecahkan tantangan pendidikan zaman sekarang. Fokusnya digeser, dari yang tadinya cuma sekedar hafalan, jadi apa yang kita sebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Kenapa ini krusial banget? Karena metode ini tuh bikin pengalaman belajar jadi jauh lebih bermakna, nempel lebih lama di ingatan, dan pastinya kepake banget buat masa depan siswa nantinya. Nah, visi yang sekeren tadi pastinya butuh pembuktian di lapangan kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, profil peserta didik. Kalau kita lihat datanya, dari 277 siswa yang terdaftar, kita disuguhkan sebuah permadani keyakinan yang luar biasa kaya. Ada 148 siswa beragama Katolik, 85 siswa Islam, dan 44 siswa Kristen. Fakta bahwa kelompok yang sangat beragam ini bisa belajar dan hidup berdampingan dengan super harmonis, wah ini ngebuktiin kalau sekolah ini benar-benar lagi memupuk semangat toleransi kebangsaan sejak dini. Terus ada satu fakta menarik lagi nih. Walaupun banyak dari teman-teman peserta didik ini berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sekolah punya komitmen yang pantang mundur. Mereka pastiin banget setiap siswa punya fasilitas pendukung yang memadai buat berkembang. Mau itu kegiatan akademik di kelas sampai yang kokurikuler. Jadi di sini status ekonomi sama sekali bukan penghalang buat sukses. Tentu aja, para siswa hebat ini butuh sosok panutan yang sama hebatnya buat membimbing mereka. Ini bawa kita ke pilar ketiga, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Dapur dari sekolah ini digerakkan oleh tim yang solid banget, yaitu 19 tenaga pendidik yang dedikasinya nggak perlu diragukan lagi, plus dibantu oleh 2 staf tenaga kependidikan. Merekalah pahlawan-pahlawan di balik layar yang tiap hari masihin visi besar sekolah jadi realita yang bisa dirasakan langsung. Dan asal tahu aja, kualitasnya nggak main-main. Dari tim tadi, 16 staf memegang kualifikasi akademik minimal S1. Artinya, jajaran pimpinan dan para guru ini benar-benar bawa kompetensi profesional yang sangat mumpuni. Jadi para siswa udah pasti berada di tangan yang tepat. Lanjut yuk, sekarang kita masuk ke bagian keempat, budaya dan lingkungan belajar. Di sini kita bisa lihat gimana tujuan pendidikan nasional diterjemahkan jadi kebiasaan mikro setiap harinya. Ada kewajiban 15 menit membaca buku, ibadah bersama tiap hari Selasa, menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi, sampai kerja bakti. Lihat kan, karakter disiplin, religius, dan nasionalis itu nggak terbentuk dalam semalam, tapi dibangun pelan-pelan lewat kebiasaan yang rutin dan konsisten. Nah, kalau kita intip ke dalam kelas, budaya suportif ini kerasa banget. Para guru itu sabar dan aktif ngasih pendampingan langsung secara personal ke siswanya. Sentuhan-sentuhan personal kayak gini nih yang bikin deep learning tadi bisa kejadian. Siswa jadi lebih gampang mencerna konsep yang rumit karena pendekatannya sangat memanusiakan. Dan asyiknya, filosofi tatap muka dan kolaborasi ini nggak cuma berhenti di tembok kelas. Pas lagi hari bersih lingkungan, siswa dan guru tuh nggak sungkan turun tangan langsung, bergotong royong menanam dan merawat tanaman di sekitar sekolah. Kepedulian lingkungan bukan cuma jadi teori, tapi jadi aksi nyata yang benar-benar membumi. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling dinamis dan seru banget. Pilar kelima, semarak kegiatan ekstrakurikuler. Kita buka dengan pramuka. Ini ekstrakurikuler wajib yang jadi tulang punggung pembentukan karakter di sini. Hasilnya,
Wah, luar biasa. Program ini terbukti berhasil mencetak siswa-siswa yang super disiplin. Dan buktinya nyata loh, mereka sukses bawa pulang piala lomba tingkat 3 Kuarcap Sanggau. Bikin bangga banget kan? Terus, apa sih rahasia di balik ekstrakurikuler mereka yang jempolan ini? Kuncinya ada di strategi pembinaan. Sekolah dengan cerdas memasangkan pengawasan internal dari guru pembina mereka sendiri dengan kehadiran pelatih eksternal yang bersertifikat. Kolaborasi epik inilah yang benar-benar efektif buat memaksimalkan potensi setiap siswa di berbagai bidang. Salah satu ekskul favorit tuh taekwondo. Latihannya rutin banget tiap Rabu dan Kamis sore. Kalau kalian lihat puluhan siswa yang antusias berlatih keras di halaman sekolah, energinya kerasa banget. Ekskul ini penting banget buat menanamkan disiplin fisik yang kuat, sekaligus memupuk keberanian mental dan daya saing mereka. Dari ketegangan dan tingkat fokus yang tinggi pas ujian kenaikan sabuk, sampai akhirnya tersenyum bangga waktu pengalungan medali, taekwondo tuh ngasih wadah yang sangat terukur buat siswa membuktikan dedikasi dan perkembangan kemampuan mereka. Bener-bener pay off banget kerja kerasnya. Tapi tunggu dulu. Ekskul di sini nggak melulu soal fisik dan olahraga kok. Imajinasinya juga difasilitasi. Bayangin aja, dalam sebuah peragaan busana, para siswa dengan super kreatif ngerancang dan pakai kostum yang full dari bahan daur ulang sampah plastik. Ini dengan cerdas menggabungkan kepekaan artistik dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Keren parah! Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua yang udah kita bahas hari ini, mulai dari keberagaman beragama, literasi rutin, sampai piala pramuka dan kostum daur ulang, itu semua mengerucut ke satu misi besar ini. Sekolah nggak cuma pengen nyetak anak yang jago akademik aja, tapi mereka mau ngebentuk manusia seutuhnya. Anak-anak yang peduli, berbudaya, dan pastinya bawa manfaat besar buat masyarakat. Nah, setelah ngelihat semua kehebatan ekosistem ini, ada satu pertanyaan nih buat kita semua, khususnya buat masyarakat di sekitar Kabupaten Sanggau. Siapkah Anda menjadi bagian dan berkolaborasi dalam ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi harmoni dan prestasi ini? Terima kasih banyak ya udah nemenin paparan kita hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan seru kita berikutnya.